dan sepertinya kita sudah mulai siap masuk ke Land of Down di match yang pertama, game pertama antara Senna melawan Noctua Icon. So good luck, have fun and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan kita sudah mulai menyaksikan di mana sepertinya akan ada invasi dari teman-teman Noctua Icon ke arah purple buff milik. Terlihat di depan sana ada Violence yang membantu pergerakan dari Aether dengan Martisnya, tapi dengan menuju ke arah orange buff membuat Senna cukup aman karena tadi ada inisiasi invasi dari teman-teman Noctua Icon yang menuju ke arah purple buff milik Aether. Yes, dan Bajan, roamernya akan menggunakan Kaja. Ini akan menjadi hero momentum kalau misalnya dari Kajanya bisa mendapatkan orang-orang yang tepat. Entah mungkin nanti ke arah Pranata, atau mungkin nanti bisa mengarahkan dirinya ke arah Warlord. Jadi kedua hero ini benar-benar harus diperhatikan banget. Aether dengan satu serangan ke arah Cloud. Hal ini membuat seakan terusir dari Cloud-nya di area Little Wanderer. Ya benar-benar sakit banget damage dari Martis yang kita tahu dengan ketika dia mendapatkan semua stacknya, dapat damage tambahan, physical attack tambahan, dan membuat attack speednya semakin cepat, membuat beberapa HP dari Cloud ini terkikis dan terlihat di bagian bawah. Sudah level 4 sepertinya Aether dan mulai bersiap juga. Sementara dari sisi gold lane-nya Pranata juga Violence masih belum ada pergerakan yang begitu berarti, mengingat tadi ada invasi dari Bajan yang coba engage ke arah gold lane, tapi belum ada hasil yang bisa diamankan karena mengingat Cloud ini setidaknya membutuhkan beberapa item terlebih dahulu. Tapi Ya, aku baru lihat nih sebenarnya sudah ditempatkan di area gold lane. Kalau gitu fun fact ya. Aku tadi baru mau ngomong. ya. Tasdidi ternyata yang akan berada di area jungler, kembali ke habitatnya. Cuman kali ini udah ada The Way of Dragon ke arah satu jasi depan sana, dan first blood presented by PCA sudah terjadi untuk Noctua Icon. Dan ini dia Turtle Camp presented by Lita. Yap. Di menit-menit awal sudah hadir. Ya, pick off yang sangat bagus sekali tadi menuju ke arah belakang dan tepat sasaran, sepertinya harus menumbangkan Justin untuk pertama kalinya. Tapi balik lagi di Turtle ini akan menjadi bukti apakah dari Senna yang mampu untuk mendapatkannya, mengingat Martis punya immune dari crowd control dan membuat dirinya akan lebih mudah mendapatkan Turtle yang pertama. Tapi terlihat dari engage, Feather Ice dikeluarkan ke arah belakang dan Over, tapi masih bisa diselamatkan oleh Aether. Turtle-nya terlihat di arah belakang, heavy spin mengunci pergerakan dari Pendragon, gak bisa kabur kemana-mana. Dan ya, banyak sekali pick up terjadi, satu ditukar dua, meskipun Turtle yang pertama menjadi milik Senna, tapi Pranata, oh my god, dia nggak berani untuk mencoba buka semak-semak di bagian atas. Padahal bisa saja dia mempick off tadi. Ada Susujen yang coba melakukan recall di bagian depannya, tapi Bajan coba untuk engage. Dan kita akan segera menyaksikan replay presented by Grab di bagian Turtle yang pertama tadi. Feather Ice Strike yang sangat bagus membuat beberapa HP dari player-player Senna ini terkikis semua. Tapi baik lagi ada decimation dari Aether yang bisa mempick off seorang Tasdidi, dan bahkan di bagian bawah pun Pendragon gak bisa kabur kemana-mana. Ini yang mungkin bisa dibilang sempat kita bahas soal Aether tadi ya, yang dengan Martis yang sulit untuk di pick off dengan ada micro control, dan itu bisa terjadi. Mortal Coil yang udah dikeluarkan dan dilancarkan untuk ke arah teman-teman Noctua Icon ini membuat hasil yang benar-benar positif banget, sehingga mereka dapetin 2 point kill. Keuntungannya berganda lagi ketika turtle-nya di tangan mereka. Jadi udah mulai kelihatan dari segi goldnya yang udah mulai kelihatan perbedaannya hampir udah menembus 1000 bahkan, yang membuat dari Noctua Icon harus coba untuk melakukan setup. Justin dalam ancaman, The Way of Dragon juga dilancarkan, tapi Justin masih bisa bertahan dari serangan yang dibuat oleh Tasdidi juga Pendragon. Aether, Warlord tiba-tiba datang untuk ke-backup sosok Justin di depan sana. Mortal Coil dikeluarkan belum mengenai target yang maksimal, dan ini sebenarnya kerugian dari Pendragon dan juga dari Tasdidi karena source kill udah keluar semua. Abyssal Strike udah dikeluarkan, The Way of Dragon keluar, tapi nggak ada yang bisa didapetin point killnya. Dan ini tuh kayak presented by Kodashop, kedua jungler kita Aether dan juga Tasdidi. Akhirnya Tasdidi kembali ke role-nya. Kembali ke role awalnya, tapi The Feather Ice Strike Warlord menjadi target, Flicker dikeluarkan, masih bisa menyelamatkan nyawanya. Sejauh ini pressure dari Noctua Icon nggak berhenti begitu saja. Dia terus memberikan pressure baik ke arah mid lane maupun XP lane-nya. Dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir kembali di area atas. Sudah mulai di-engage juga, 3 player dari Senna sudah mulai berkumpul, membuka visions dari semak-semak di depan sana. Semakin cukup mahal, tapi Violence jadi garda terdepan. Tasdidi menunggu momen yang tepat untuk bisa masuk dengan Sunpoint, tapi ada heavy spin dan dikeluarkan dari seorang Violence dan membuat lagi-lagi Turtle yang kedua menjadi milik Senna. Tapi sekarang pressure menuju ke bagian gold lane. Terlihat ada Susujen di sana, harus sudah mulai berhati-hati juga di area lain. Justin, Feather Ice Strike, belum ada sprint sepertinya Justin. Coba engage, one last hit, dan itulah dia pick up terjadi di bagian bawah. Bahkan Aether pun hilang di area gold lane. Sementara Cloud masih bisa wings by wings
untuk menyelamatkan nyawanya. Dan ya keuntungan sejauh ini terlihat dari teman-teman Noctua Icon. Belum terlalu memiliki damage maksimal dari Warlord, dari Yin yang overtune-nya. Walaupun bisa memberikan efek kejut terhadap Parsia Cloud. Nah, di sini mungkin kita bakal melihat dari arah gold lane. Udah nggak terlalu di babysit banget antara Sutsujin dan juga Kanata. Tapi ketika bermain objektif kayak Turtle tadi, inilah pentingnya memiliki Akai dari Senna itu sendiri. Kenapa? Violence bisa mengurung, karena Tas Didi nggak bakal bisa masuk ketika adanya heavy spin. Ini tadi terbukti. Kita bisa melihat begitu nyamannya, begitu santainya Aether untuk mengamankan Turtle yang kedua. Cuman rotasi udah mulai dilakukan ke bagian atas, sudah ada Wings by Wings tapi di bagian bawah. Karena sadar betul ya, mungkin posisi dari atas ini sulit untuk bisa di-trigger, tapi dari Noctua Icon mereka ini mengandalkan serangan strategi menyerang terus-menerus untuk di atas dan di area bawahnya. Justin udah menjadi korban, cuman yang belum terekspos yaitu Pranata. Dia masih belum bisa ditumbangkan oleh anak-anak Noctua Icon. Ya, cukup susah juga untuk bisa pick off Pranata karena lagi-lagi beberapa player yang bisa dive in ke area belakang mungkin dari Tas Didi dengan cowoknya. Tapi baik lagi, belum ada kesempatan juga momen dari Tas Didi bisa untuk engage ke area bagian belakang. Dan sejauh ini di menit yang ke-6 pertempuran semakin pasif sepertinya meskipun ada engage di bagian bawah 3 player. Coba untuk mendapatkan outer turret di area XP lane dari Senna dan sepertinya berjalan dengan bagus. Satu outer turret yang pertama berhasil dihancurkan oleh Noctua Icon. Terbaik lagi, Mortal Coil ke bagian depan sana. Aether cukup tanky sepertinya, masih ada Divine Judgment yang disimpan oleh Bajan. Menunggu momen yang tepat karena sesaat lagi 3 detik lagi menuju Turtle yang ketiga. Dan inilah Turtle Camp presented by Lita yang sudah mulai hadir kembali. Flicker dikeluarkan, Divine Judgment, Feather Ice Strike juga, The Way of Dragon ke arah belakang dan terpick up Aether. Sementara itu Polistar pun gak kena siapapun. Justin ada heavy spin, Flicker dikeluarkan, Pendragon lari dari mautnya. Tapi lihat seorang diri Bajan terlalu tanky kan, coba untuk di-engage berhasil dapatkan Turtle-nya oleh seorang Tas Didi. Tapi balik lagi, pressure dari Senna harus mundur semuanya. Mereka nggak bisa memaksakan pressure-nya karena tadi terlihat dari Noctua Icon benar-benar cukup tanky, terutama dengan kehadiran Kaja. Ini dia tebal banget di bagian depan dengan adanya efek life steal dari Ring of Order yang meskipun sekarang coba engage bagian atas karena efek stun. Violence masih bisa kabur, cukup selamat menggunakan sprintnya, tapi satu outer turret lagi di bagian atas terhancurkan meskipun sekarang di bagian bawah. Pendragon terlihat 1 melawan 2, bukan hal yang bagus. Aether one last hit dan Decimation. Aether mendapatkan pick off atas Pendragon di momen-momen yang sangat krusial di bagian bawah. Inilah keuntungannya dengan adanya Martis ya. Ketika darah sekarat, Decimation udah pasti beres karena damage yang dihasilkan itu juga scaling by level. Yang membuat dari level 11 berarti dia udah punya 110 damage. Tapi dari segi item yang bisa kita saksikan bersama-sama, kalau kita lihat dari sosok Aether, dia membuat ke arah Hunter Strike, Molten Essence dan menuju ke arah item defense dan mungkin menuju ke arah Immortal. Dan early-nya dia langsung bikin Immortal, tandanya dia akan menjadi hero yang bakal aktif berada di depan. Tapi kalau kita flashback sedikit ke arah tadi Turtle yang diamankan oleh Tas Didi, ini Tas Didi bagus banget sih. Dia melihat Mortal Coil dari Aether udah selesai. Yeah. Dia langsung jet kundo, The Way of Dragon ke arah belakang yang udah disambut umpan lambungnya oleh anak-anak Noctua Icon. Sehingga even dari Violence dia punya heavy spin, ternyata nggak bisa berimpact karena Tas Didi itu punya satu retribution yang udah on point banget. Di sisi lain, kita bakal ngelihat satu outer turret yang udah berhasil dirontokkan oleh Sutsujin di bagian atas. Ya, tapi emang benar-benar susah banget karena kalau tadi kita lihat ya, kita tahu Martis dengan Mortal Coil ini punya immune dari crowd control. Tapi balik lagi, ketika tadi banyak banget dari efek crowd control dari teman-teman Noctua Icon, ini ngebuat Aether nggak bisa ngeluarin Mortal Coil-nya pada saat perebutan di Turtle yang ketiga. Dan dengan adanya burst damage atau beberapa magic damage yang besar dari Feather Ice Strike-nya seorang Cloudcon, ini membuat Aether harus bisa terpick off di area Turtle yang ketiga. Dan itu membuat kerugian juga untuk Senna karena semenjak momen di Turtle ketiga tadi, ini Senna udah mulai ketinggalan nih dari segi goldnya, dari segi objektifnya. 2 turret udah dihancurkan dan dengan beberapa keuntungan di awal, ini membuat beberapa player dari Noctua Icon semakin beruntung lagi, semakin kaya lagi, terutama di bagian dari Sutsujin, dari gold lane-nya. Iya, karena tadi kalau nggak salah dia udah ngamanin Demon Hunter Sword sama Golden Staff. Dan ini 2 item penting untuk bisa memberikan burst damage yang besar, baik itu ke arah Aether, ke arah Violence. Dan itu bisa benar-benar menjadi salah satu damage dealer yang cukup besar apabila dikombinasikan dengan adanya 2 hero crowd control dari roamernya Noctua Icon dan juga dari Tas Didi. Pertanyaannya mungkin gini, untuk Sutsujin nanti ya, ketika dia udah punya 2 item yang wajib bagi Cloud sendiri, dengan ada DHS dan juga Golden Staff, pertanyaannya,
apakah dia akan melanjutkan membuat ke arah WON? Karena kita tahu ya ketika Decimation ini nggak akan berpengaruh sama WON sama sekali. Ya, dan nggak cuman Decimation, Ya. true damage-nya dari Leslie pun nggak akan berpengaruh Itu sama dia, WON. assassination dari mungkin assassination dari Leslie masih bisa ketahan ya. Tapi kalau misalnya di arah belakang tiba-tiba ada Decimation, gua rasa mending slotnya nggak usah dibikin ke arah WON. Iya. Tapi mungkin lihat potensi hero mana yang punya damage terbesar, apakah dari Kaguranya sehingga dia bikin Athena Shield, Oke. atau mungkin dia akan memberikan damage maksimal nanti di arah late game dengan full damage. Karena mungkin masih ada seperti Malefic Roar yang masih bisa dibuat, atau mungkin dia masih bisa untuk immortal nantinya untuk menjaga keseimbangan nyawanya dia juga. Benar. Jadi mungkin kita bakal lihat Susujin ini bakal hadir dengan pure damage, atau nanti dia akan sedikit merespon ataupun merespek damage-damage yang dihasilkan oleh anak-anak Sena. Ya. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan yang mungkin perlu dihadapi sama kedua goaltender kita, nggak cuma untuk Susujin aja. Karena juga dari Pranata juga harus memikirkan hal yang sama. Tapi kalau menurut gua Pranata wajib sih bikin ON daripada kena Blazing Duet. Bener banget. Jadi wajib kalau untuk Pranata ya, karena kita tahu meskipun Leslie ini bisa membuat Blazing Duetnya tercancel dengan adanya tactical grenade yang dikeluarkan di waktu yang tepat dan membuat ada efek knock up ke arah Susujin, itu bisa meng-cancel Blazing Duet ya. Tapi balik lagi kita langsung menuju ke Land of Dawn, di mana terlihat di bagian atas pressure masih dilakukan oleh teman-teman dari Noctua Icon, dan juga dua player di bagian bawah dari Noctua Icon sudah mulai bersiap. Ada energy strike di bagian depan sana Cloakun, tapi inner turret dari Sena nggak bisa dipaksakan untuk ditahan, harus dihancurkan begitu saja. Dan sudah hadir Lord presented by Samsung Galaxy A series yang ada di area atas Land of Dawn. Yes, di sini sebenarnya menjadi bahan perhatian kita. The Way of Dragon udah dikeluarkan, Violence dengan heavy spin yang mencoba untuk kabur aja. Falling Star Moon ke arah belakang, Susujin menjadi target operasi bagi Justin. Tapi lihat bagaimana Bajan tiba-tiba ada di sana di depan dengan Ring of Order-nya. Federal Strike dibuka, belum ada yang bisa ditumbangkan oleh anak-anak tua. Tapi kalau kalian perhatikan di sinilah buying time yang dilakukan karena atas Didi bersama dengan Susujin memancing kedatangan anak-anak Sena ke area Lord Pit-nya. Kali ini di reset begitu aja. Pembahasan kita mungkin mengarah lagi ke arah Justin dan juga Pendragon. Dimana Pendragon lagi unggul banget dari segi laning phase, bahkan membuat dari Justin sulit untuk bisa melakukan rotasi dan join the fight. Tapi ketika dia join the fight memang tadi ada impactnya sedikit. Dan kita lihat Divine Judgment udah ada Federal Ice Strike. Aether yang tertarik, tapi Aether begitu tankinya sulit untuk bisa ditumbangkan oleh anak-anak Noctua Icon. Cuman lihat Sena fokus terhadap Lord yang pertama ini. Lord yang bakal coba untuk diinisiasi, tapi Bajan terjepit, gak bisa kemana-mana dan masih ada FSP di sana. Ada Pendragon diam di bagian bawah mencoba menghancurkan turretnya. Di sisi lain satu Lord udah berhasil di tangan Noctua Icon, tapi Pendragon tahu betul dia nggak mau cuma dapetin Lord, tapi Aether terjebak karena ada Feather Ice Strike. Jadi itu dia, Aether harus coba di tangan Cloakun kali ini. Oh my god, pick up yang sangat manis. Dan juga kalian kalau misalnya mau yang manis-manis bisa sambil pesen semua makanan yang pengen kalian pesen di Grab, karena di Piala Presiden Sport 2022 kita ada nobar PPS sambil order Grab, diskon sampai dengan 50%. Langsung scan QR code yang ada di bawah atau akses websitenya grb.to/ppe. Tapi back to the game, Lord yang pertama sudah mulai mendekat ke bagian bawah, di mana base turretnya berhasil dihancurkan oleh seorang Pendragon. Lagi-lagi ada pressure dari split push. Seorang Pendragon membuat dirinya mendapatkan cuan banget untuk di menit yang ke-10. Tapi baik lagi sekarang sudah mulai mendekat juga ke arah base-nya. Terlihat di bagian depan sana ada Aether dan Justin yang menjadi garda terdepan. Oke, ada Ras Didi yang sudah mengasah Jet Kundonya, tapi Federal Strike sakit banget dari Cloakun. Di area lain ada pressure yang dikeluarkan, tapi sudah mulai terbuka pace-nya. Belum ada follow up dari Susujin, cukup jauh sepertinya. Meskipun sekarang di bagian atas base turretnya coba untuk di-engage. Pendragon udah kena Yin yang overturn, tapi masih cukup aman sejauh ini. Ada fleeting time yang sudah diamankan oleh Bajan dan membuat Divine Judgment-nya akan semakin sering lagi digunakan ketika dia bisa mempick up lawannya. Tapi balik lagi Violence terlalu tanky. Coba untuk diinisiasi lagi mid turretnya. Apakah mereka bisa mendapatkan karena Noctua Icon tetap bersikuku untuk bisa meng-clear mininya juga. Di bagian depan sana juga terlihat ada headbutt yang dikeluarkan. Heavy spin untuk melarikan diri saja, tapi Susujin terlalu sakit. Tas Didi, Jet Kundo ke area atas saja. Base turret yang menjadi tujuannya, dan yes, dua base turret dari Sena berhasil dihancurkan. Tapi ada Divine Judgment dan juga flicker yang dikeluarkan karena Aether menjadi target di depan sana, terkena headbutt. Belum ada heavy spin, tapi Falling Star Moon ke arah lain masih bisa terpick up. Gak bisa kabur kemana-mana Susujinnya, bahkan sekarang satu ditukarkan untuk satu. Meskipun Violence
sana yang menjadi pertukarannya. Tapi balik lagi, Noctua Icon ini benar-benar sudah unggul jauh di atas Sena. Ya, ini dia ya, dari Suji ketika ingin melakukan blazing duet tertahan dengan adanya sosok Pranata langsung ditumbangkan. Cuman kita bisa lihat dari Noctua Icon, mereka punya high ground defense, bahkan dia punya high ground attack dengan adanya Parsi yang dari tadi bisa ngezoning anak-anak Sena gak bisa keluar dari kandangnya. Ini mungkin gimana anak-anak Sena bisa masuk ke area belakang. Memang mereka punya Justin dengan Falling Star Moon ya, atau Violence bisa ngacak-ngacak. Cuma ternyata damage dari Noctua Icon ini terlalu besar terhadap anak-anak Sena, sehingga ini perlu benar-benar diperhatikan baik-baik. Walaupun sekarang Sena masih bisa bertahan, mereka punya momentumnya dengan Susujin tadi bisa ditumbangkan. Masih ada harapan bagi mereka untuk bisa menculik orang-orang penting dari Noctua Icon. Apalagi hitungan detik saja kita bakal melihat Lord yang berikutnya. Nah ini ya, Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah hadir. Dan Noctua Icon sudah berada di sana, sudah ingin memancing-mancing keributan. Sena terpancing untuk maju ke sana dan ya, perlu diandalkan dengan adanya Aether bersama dengan Violence. Pranata udah ada blazing duet ke arah sana, tapi Violence gak ada epic spin, dia mencepit ke arah Tas Didi, membuat gak ada retribusi, tapi Fender Ice udah mulai dibuka. Tas Didi, wallah si Tas Didi masih bisa ditahan oleh anak-anak Noctua. Selamat sudah Tas Didi dari gempuran yang dibuat oleh Sena. Tapi pergerakan dari Aether, sneaky picky, mencari waktu yang tepat untuk bisa melakukan retribution. Ring of Order dari Bajan mencoba untuk mengejar ke arah Aether. Masih ada Mortal Coil untuk kabur dari serangan yang dibuat, tapi Susujin, Cloud pun bertiga, ada satu defense adjustment dan akhirnya Aether menjadi korban dari pertempuran barusan yang membuat mereka akan fokus ke arah Lord. Tapi Pendragon membuat konsentrasi dari Sena terpecah karena dia selalu bisa untuk membuat satu skillnya di bagian bawahnya. Assassination lagi-lagi, one last hit gak bisa membuatnya tumbang, tapi Lord tidak diamankan oleh Noctua Icon. Falling Star Moon mencoba untuk mengejar ke arah belakang, tapi malahan sosok Violence ya akhirnya tumbang di tangan Cloud. Ya itu benar-benar bikin yang sangat manis banget. Tapi balik lagi, Noctua Icon, Pendragon, Pulpen Naga ini benar-benar speed push terus dan membuat Sena mau nggak mau harus ada satu player yang ngejagain dia di arah base-nya. Kalau nggak mau ada min satu map terjadi untuk di match yang pertama ini. Tapi strike hanya untuk memberikan burst damage kecil saja karena belum ada minion yang coba untuk masuk. Menunggu Lord dari area atas. Sudah mulai mendekat juga Lordnya, balik ke bagian belakang, mencari stack terlebih dahulu dari Susujinnya. Bajan menunggu momen yang tepat untuk bisa mendapatkan player penting, tapi Falling Star Moon dan juga headbutt ke arah lain yang ditangkap pada Susujin, tapi masih ada blazing duet yang dikeluarkan, membuat beberapa HP dan Sena terkikis semuanya. Meskipun sekarang pick up terjadi, Violence-nya hilang, dan bahkan double kill diamankan, looking for triple kill, dan triple kill diamankan oleh Cloud, dan base-nya sudah mulai diinisiasi oleh beberapa player dari Noctua Icon, killing spree, dan itu dia match game yang pertama untuk Noctua Icon. Noctua Icon, luar biasa permainan dilakukan dan ini dia victory presented by BCA Noctua Icon.